dan wanita. Jadi ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. Selanjutnya ini B. Nih, sedang apa kau di sini? Aku sedang mengajar, Kang Mas. Untuk apa kau mengajar? Tugas wanita harus menikah dan juga mengurus rumah. Biarkan saja para wanita ini mengurus tugas mereka di rumah. Apa salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan? Wanita juga manusia. Sudahlah Kartini, kau tak perlu mengajari mereka. Ayo, sekarang ikut Kang Mas balik ke pengitan. Jangan! Namun, meski semangatnya begitu tinggi, Kartini harus melawan berbagai tekanan. Tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari orang terdekat. Nih, keluar! Cepat keluar! Ada apa, Bu? Nih, sudah saatnya kamu harus dipinjam. Ibu tidak mau melihat kamu terus mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemputmu. Mengapa, Bu? Apa salah jika seorang wanita belajar? Apa salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup! Tradisi tetaplah tradisi. Dan kamu tidak boleh melanggar tradisi ini. Saya akan tetap berpendapat seperti ini, Bu. Terserah kamu saja. Udah tiba saatnya, siap atau tidak siap, kamu harus melakukan pingitan ini. Meskipun tantangannya begitu besar, namun semangat Kartini untuk menggapai cita-cita tak pernah padam. Dalam perbincangannya dengan Romo dan Kartono, Kartini memohon izin melanjutkan pendidikan ke Belanda, sebuah langkah besar dalam perjuangannya. Permisi, Romo. Saya ingin meminta izin untuk melanjutkan sekolah di Belanda. Apakah diperbolehkan? Trini, apakah kamu sangat menginginkan sekolah di Belanda? Benar, Romo. Trinil sangat ingin sekolah di Belanda dan ingin menggapai cita-cita Romo. Baiklah, Romo mengizinkanmu. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan baik? Sudah, Kang Mas. Maaf Tuhan, saya kurang setuju dengan pendapat Ki Ajeng Kartini tentang sekolah di Belanda. Kenapa? Jika aku mendengar, beliau akan marah Tuhan. Terserah adik saya saja bagaimana nanti. Namun, impian tersebut harus terhimpit oleh tradisi dan harapan keluarga. Ibu tiri memaksanya menikah, membuat Kartini harus memilih antara cita-cita atau patuh pada adat. Kamu harus bersyukur nih, karena ada orang yang mau melamarmu. Apa yang harus disyukuri, Bu? Dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri. Sudah bagus bupati yang melamarmu, bukan petani. Saya akan tetap menunggu proposal dari Belanda. Proposalmu belum tentu disetujui. Mungkin bisa saja ditolak. Lamaranmu harus dijawab dalam waktu 3 hari. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf Ibu, izinkan saya berbicara pada adik saya. Kamu bisa minta tolong pada Romo untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak mau, Kang Mas. Sekarang semuanya sudah jelas. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Egois kamu, Kartini. Saya tidak mau, Bu. Maafkan Kang Mas nih. Di tengah semua kebingungan dan pertentangan itu, ada sosok ibu yang tetap mendukung Kartini. Dalam percakapannya dengan Yunga Sirah, Kartini menyadari betapa pentingnya pendidikan dan kesetiaan. Ada apa ya? Panggil aku ibu, kita tidak sedang di pendopo. Ada yang ingin ibu tanyakan. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda? Kebebasan, Bu. Lalu, apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Ini tidak tahu. Kesetiaan manusia ketika di pangku hatinya tentram karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda untuk menguasai dunia,
mereka tidak akan mengenal kesetiaan. Selama ini, ibu menerima dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lahir dari rahim ibu nih. Harapan ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajatnya lebih tinggi dari ibu. Seiring waktu, Kartini mengajukan syarat pernikahan. Ia ingin pendidikan perempuan dan martabat ibunya dihargai. Namun, tidak semua bisa menerima langkah beraninya. Bagaimana? Apa kamu siap menyandang gelar Adinayu? Saya siap untuk menerima pinangan dari Kanjeng Adipati Dioyo Adiningrat dari Rembang. Tapi saya ingin minta syarat. Apa lagi nih? Sudah, sebutkan saja apa syaratnya. Pertama, saya tidak mau membasuh kakinya dan tidak mau dibebani oleh berbagai perintah sopan santun yang sangat rumit. Serta saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Yang terakhir, Cukup nih. Kamu hanya memikirkan dirimu. Ibu tidak akan membiarkan syaratmu terpenuhi. Kartini benar. Suami saya menikah lagi, Bu. Lastri mengerti. Suami Lastri lebih mencintai istri mudanya yang lebih pintar dan terpelajar. Lastri tidak kuat, Bu. Kartini benar. Nih, lanjutkan. Mbak Yumu ini mendukungmu. yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Saya juga ingin Yugastira tidak tinggal di rumah belakang, tapi di rumah depan. Serta saya ingin semua putri-putri Romo memanggil Yugastira dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Cepat tulis syaratmu, lalu kirim ke Bupati Rembang. Mohon maaf Romo, izinkan saya menulis surat ini. Saya anak yang paling tua. Sudah jadi bukti saya sebagai kakak untuk melindungi adik-adiknya. Dan saya akan membantu untuk mengantarkan surat itu langsung ke Bupati Rembang, Romo. Baiklah. Apa benar? Diajeng yang menulis syarat pernikahan itu? Benar, Kang Mas. Apabila Kang Mas keberatan dengan syarat ini, saya mohon supaya Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini dengan menjadi permusuhan antar keluarga. Mohon maaf, Romo. Saya keliru dengan kekhawatiran Diajeng Kartini. Tapi ini wajar, karena Diajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Saya sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Diajeng Kartini. Aku akan ikut mengawal cita-citamu. Bagaimana Diajeng? Pada hari pernikahan mereka, Kartini tidak hanya melangkah sebagai seorang istri, tapi sebagai simbol perubahan. Dengan keyakinan yang teguh, ia berjanji untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Saya izin pamit, Ibu. Nih, mau jadi Raden Ayu. Iya, Nak. Jaga dirimu baik-baik ya. Ingat pesan-pesan yang Ibu sampaikan. Setelah pernikahan dilaksanakan, Kartini dan Raden Ageng Joyodiningrat pergi ke sekolah melihat para murid-murid yang sedang belajar di sekolah yang sudah Kartini impikan. Terima kasih suamiku telah memenuhi persyaratan yang aku ajukan sebelum menikah. Sama-sama, Dek Kartini.